Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11. Saya sendiri Vivi Amalia Fidianingsih dan rekan saya Disa Ezra Nur Pratika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme upah, bunga, dan keuntungan. Definisi sewa ekonomi. Dalam pengertian yang umum, sewa ekonomi dapat diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Ketika masalah sewa mulai diperhatikan oleh para ahli ekonomi, pengertian itu dikaitkan kepada sewa tanah, yaitu pembayaran yang harus dilakukan oleh petani-petani ke atas tanah-tanah pertanian yang disewanya dari tuan-tuan pada masa itu. Adapun menurut segolongan ahli ekonomi mendefinisikan bahwa sewa ekonomi adalah bagian pembayaran ke atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya, dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Pendapatan yang dibayarkan kepada sesuatu faktor produksi dapat dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama, yaitu pendapatan pindahan atau transfer earnings, yaitu bagian dari pendapatan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain. Yang kedua yaitu sewa ekonomi, yaitu bagian dari pendapatan yang merupakan perbedaan di antara pendapatan yang diterima dan pendapatan pindahan. Selanjutnya, tanah dan sewa ekonomi. Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah atau dikurangi. Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki mutu dari tanah yang tersedia, misalnya dengan menyediakan irigasi yang baik di tanah-tanah yang digunakan untuk pesawahan, dan membuat proyek-proyek pencegah banjir di tanah-tanah yang sering digenangi air. Sebagai akibat dari sifat penawaran tanah yang dinyatakan ini, di dalam analisis ekonomi, kurva penawaran tanah bersifat tidak elastis sempurna. Contohnya seperti kurva di bawah ini. Sewa tanah adalah suatu surplus. Dipandang dari sudut penawarannya, tanah adalah sangat berbeda dengan faktor-faktor produksi lainnya. Sifat penawaran tanah itu menyebabkan ahli ekonomi menganggap sewa tanah sebagai surplus. Maksudnya, sewa tanah bukanlah suatu pembayaran untuk menjamin agar tanah dapat digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Apakah sewanya nol atau sedikit atau juga tinggi, jumlah tanah yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi tetap sama banyaknya. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Setiap faktor produksi, termasuk tanah, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan memproduksi. Tanah, misalnya, dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian dan dapat pula digunakan sebagai tempat mendirikan industri atau daerah permukiman. Sebagai tempat untuk kegiatan pertanian, tanah dapat pula digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian, yaitu untuk menanam jagung atau padi, pohon, buah-buahan, dan sebagainya. Tenaga kerja, sebagai contoh, juga akan memperoleh sewa ekonomi. Perhatikan gambar kurva di bawah ini. Selanjutnya, teori sewa tanah menurut David Ricardo dan von Thunen. Yang pertama, teori sewa tanah dari David Ricardo. Dalam teori sewa tanah, David Ricardo mengatakan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Produktivitas tanah yang subur lebih tinggi, menghasilkan suatu satuan unit produksi, diperlukan biaya rata-rata dan biaya marginal yang lebih rendah. Semakin rendah tingkat kesuburan, maka semakin tinggi biaya untuk mengolah tanah dan dengan sendirinya keuntungan per hektar tanah semakin kecil. Yang kedua, teori sewa tanah dari von Thunen. Von Thunen tahun 1826 hanya menambah kekurangan dari teori sewa tanah David Ricardo, yaitu mengenal jarak tanah dari pasar. Semakin jauh dari pasar, maka semakin mahal biaya transportasinya. Selanjutnya, modal dan suku bunga. Pengertian modal. Pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Ia biasanya dinyatakan sebagai persentase dari modal yang dipinjam, seperti misalnya 10%, 12%, atau 15%.
Dengan demikian, kalau dinyatakan suku bunga adalah 15%, artinya adalah modal yang dipinjam memperoleh suku bunga sebanyak 15% setahun. Di dalam perekonomian modern perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan memperbesar usahanya. Sebaliknya, rumah tangga memiliki kelebihan pendapatan yang dapat dipinjamkan dengan harapan untuk memperoleh bunga. Peranan modal dalam perekonomian. Dalam setiap perekonomian, kegiatan memproduksi memerlukan barang modal. Dalam perekonomian yang sangat primitif sekalipun, barang modal diperlukan. Dalam perekonomian modern adalah barang modal yang lebih diperlukan lagi. Modernisasi perekonomian tidak akan berlaku tanpa barang modal yang kompleks dan sangat tinggi produktivitasnya. Di dalam perekonomian modern, perusahaan-perusahaan harus terus berusaha memperbaiki teknik produksinya supaya tetap dapat mempertahankan daya persaingannya dan menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk menjamin agar teknik produksinya tetap mengalami kemajuan dan tetap dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, investasi atau penanaman modal harus selalu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Untuk melakukan penanaman modal, para pengusaha memerlukan dana. Ada kalanya dana ini bersumber dari tabungan perusahaan, yaitu dana yang diperoleh dari keuntungan yang tidak dibagikan. Selanjutnya ada produktivitas modal. Permintaan dana modal yang akan digunakan untuk investasi tergantung kepada produktivitas dari dana modal tersebut. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto, yaitu setelah dikurangi dengan penyusunan modal yang digunakan, dan dinyatakan sebagai persentase dari modal yang ditanamkan. Produktivitas modal tersebut dinamakan tingkat pengembalian modal atau rate of return. Lalu selanjutnya ada permintaan terhadap dana modal. Berbagai jenis investasi mempunyai berbagai modal yang berbeda. Ada yang tingkat pengembalian modalnya tinggi, dan ada pula yang tingkat pengembalian modalnya rendah. Apabila para pengusaha mengetahui sepenuhnya berbagai kemungkinan untuk melakukan investasi, mereka akan mendahulukan investasi yang tingkat pengembalian modalnya tinggi. Baru setelah proyek tersebut dilaksanakan, mereka akan mengembangkan proyek yang tingkat pengembalian modalnya lebih rendah. Selanjutnya yaitu suku bunga. Suku bunga menurut Sunariah tahun 2004 adalah harga dari pinjaman. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayar kepada kreditur. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Biasanya suku bunga diekspresikan sebagai persentase per tahun yang dibebankan atas uang yang dipinjam. Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga. Seperti halnya harga, suku bunga menjadi titik pusat dari pasar, dalam hal ini pasar uang dan pasar modal. Sebagaimana harga, suku bunga dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya dan perekonomian. Di sini ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu instrumen konvensional untuk mengendalikan laju inflasi, di mana inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perusahaan. Suku bunga dibedakan menjadi dua macam, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah tingkat bunga yang dapat dilihat diamati dalam pasar. Dan suku bunga real adalah konsep mengukur tingkat bunga setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.
Selanjutnya ada fungsi suku bunga. Yang pertama, sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana, maka pemerintah memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain. Yang ketiga, pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Lalu ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga sebagai berikut, yaitu kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, dan jangka waktu. Yang pertama, kebutuhan dana, yaitu apabila bank kekurangan dana sementara permohonan peminjam meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada di simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka simpanan akan turun. Yang kedua, persaingan, yaitu dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah pesaing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, yaitu dalam arti untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, target laba yang diinginkan, yaitu sesuai dengan target laba yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Yang kelima, jangka waktu, yaitu semakin panjang jangka waktu pinjaman akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunga relatif lebih rendah. Lalu selanjutnya yaitu pendapatan dan keuntungan para pengusaha. Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Menurut Paula tahun 2005. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, serta keuntungan atau profit. Menurut Sukirno tahun 2000. Pendapatan bagi sejumlah pelaku ekonomi merupakan uang yang telah diterima oleh pelanggan dari perusahaan sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Pendapatan juga diartikan sebagai jumlah penghasilan baik dari perorangan maupun keluarga dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa setiap bulan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu keberhasilan usaha. Menurut Tohar tahun 2000. Lalu di sini ada juga konsep perhitungan pendapatan menurut Sukirno tahun 2004 yang dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, production approach atau pendekatan produksi adalah menghitung seluruh nilai tambah produksi barang atau jasa yang dihasilkan dalam ukuran waktu tertentu. Yang kedua, income approach atau pendekatan pendapatan adalah menghitung seluruh nilai balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi dalam ukuran waktu tertentu. Dan yang ketiga, expenditure approach
atau pendekatan pengeluaran adalah menghitung seluruh pengeluaran dalam kurun waktu tertentu. Secara garis besar, pendapatan digolongkan menjadi 3 golongan menurut Suparmoko tahun 2000, yaitu ada gaji dan upah, pendapatan dari usaha sendiri, dan pendapatan dari usaha lain. Yang pertama, gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu 1 hari, 1 minggu, maupun 1 bulan. Yang kedua, pendapatan dari usaha sendiri, merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar, dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga, dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri. Nilai sewa kapital milik sendiri, dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. Dan yang ketiga, pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan, antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak, dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keuntungan para pengusaha. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, dan penghapusan atau depresiasi. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, nilainya adalah positif, maka diperoleh keuntungan. Dalam teori ekonomi, keuntungan mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan pengertian keuntungan dari segi pembukuan. Keuntungan menurut pandangan pembukuan, apabila dikurangi lebih lanjut oleh biaya tersembunyi, akan menghasilkan keuntungan ekonomi atau keuntungan murni, atau pure profit. Lalu ada sumber keuntungan ekonomi adalah keahlian keusahawanan. Keuntungan adalah pembayaran ke atas jasa yang diberikan oleh suatu faktor produksi. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian keusahawanan yang disediakan oleh para pengusaha. Keahlian keusahawanan tersebut akan digunakan oleh para pengusaha di dalam membuat keputusan-keputusan berikut. Yang pertama, menentukan barang apa yang diperlukan, diproduksi, dan dijual ke pasar dan berapa banyaknya. Dan yang kedua, menentukan cara memproduksi yang terbaik dan kombinasi faktor-faktor produksi yang paling efisien dalam memproduksikan barang tersebut. Dengan demikian, pada pokoknya, dengan menggunakan keahlian keusahawanan yang dimilikinya, fungsi para pengusaha dalam proses produksi adalah menentukan cara yang paling efisien di dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat. Apabila usaha mereka berhasil, mereka akan dapat memperoleh barang jasa dari jerih payahnya dalam bentuk keuntungan ekonomi atau keuntungan murni. Selanjutnya, keuntungan adalah pembayaran terhadap resiko. Para pengusaha harus menentukan apakah produksinya harus ditambah atau dikurangi. Ramalan tersebut belum tentu tepat, berarti di dalam membuat ramalan, para pengusaha menghadapi resiko ketidaktepatan ramalannya. Sebagai akibat ramalannya yang salah, pengusaha mengalami kerugian. Akan tetapi, kalau ramalannya tepat, maka ia mendapat untung. Maka ditinjau dari sudut risiko yang dihadapi oleh setiap jenis usaha, keuntungan dipandang sebagai pembayaran untuk menghadapi risiko. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.